Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. Gimana nih Bang? Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya pasti. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Kembali lagi, ini upaya hukum dari siapa kemana ya, ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing malah saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya. Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh, gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? Kalau ada dampak ke situ nggak sih? Tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya, kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, kalian punya data, belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada dikasihkan? Ada. Kita punya semua, kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi. Yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan bukti di pengadilan kalau mau. Itu sih kalau dari saya. Ya Bang ya? Siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini Abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan.
Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin situ dikit permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Z4 utara dan Z8 selatan. Selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan, dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Betul. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik ke kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Ya. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling kenceng? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya pasti. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita kan bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa kemana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Ya.
Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih bang pegawai yang di sini bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya bang ya, Iya, betul. ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, kalian punya data, Ya, belinya sama siapa ya bang ya? ya ada. Terus IMB dari Jakpro Ya, ada dikasih kan? ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya bang ya. Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya.
terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini kan banyak yang beranggapan Pariang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih, Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin situ dikit permanen. aja, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya dia itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. 8 selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik ke klien kami aja, pengen buktikan ke teman-teman, ke teman-teman media juga. Ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling kemaling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling kemaling cuma, gue maling mana ada. Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa kemana ya ayolah, kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh, gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih masa you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya,
Kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya, kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, klien punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada yang dikasihkan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legas ini alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya. Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini Abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan?
dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang, Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin ditutup dikit aja permanen. ya, masih tetap. Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. 8 selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan, dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Oh, ya. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling kenceng? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Naik ke kembali lah sini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa bagaimana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin suatu permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa?
ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, freelancer punya data, Ya. belinya sama siapa ya bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya. Ya bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini, kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang, Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing.
sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin ditutup dikit aja permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya klien beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Oke. Siap. Jadi nggak Berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ke maling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling ke maling curun? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Langkah ke depan. Langkah ke depan, apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Baik, kembali lah ya. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa kemana ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh, gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. 2019. Jakarta Kopetino ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepan-kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, klien saya punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Iya, ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legas ini alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, ada gandung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua.
Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit. Kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai. Kemudian ada rekan saya sebelah, ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi 23. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin ditutup dikit aja permanen. ya, masih tetap. Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Z4 utara dan Z8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Ya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan.
bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau menyampaikan beda. Jadi itu memang niat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya kebaikan kami aja pengen buktikan ke teman-teman, Ya. teman-teman media juga. Ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling turun? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Nah, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis Naik kembali lah kesini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan netizen, tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa kemana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, 2019. Jakarta Propertindo ya Bang ya, Iya, betul. ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, kalian punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya. Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya
saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak, Ya. terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini, kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver. Demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang, Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin tutup dikit aja permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu cuma niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Betul. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya dikit baik ke kami aja, pengen buktikan ke teman-teman, Oh, ya. ke teman-teman media juga. Ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak Berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling kenceng? Gue maling mana ada?
Abang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm? Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya, kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Baik, kembali lah kesini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa bagaimana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing malah saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih bang pegawai yang di sini bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, 2019. Jakarta Propertindo ya bang ya, Iya, betul. ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, kalian punya data, Ya. belinya sama siapa ya bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Iya, ada dikasih kan? ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya bang ya. Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan.
Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya, Mas. Ya, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya, kalau lebih kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya, secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa bagaimana ya, ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih bang pegawai yang di sini bang? kalau Ada dampak situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan, sebagai suaminya, ya kan, kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. 2019. Jakarta Propertindo ya, Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya, kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya, dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, klien saya punya data, Ya, belinya sama siapa ya Bang ya? ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Iya, ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya
saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin situ dikit permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya dia itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu cuma niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Betul. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Niat ikat baik ke klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Teman-teman media juga, ini loh buktinya. Ya. Berbeda loh. Ya. Ya benar ya? Betul. Oke. Siap. Jadi nggak pas itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ke maling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling ke maling cuma, gue maling mana ada?
Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm? Baret. Itu terjadinya kapan 2 hari lalu. dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya, kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa bagaimana ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan, kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Dia tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, 2019. Jakarta Popetino ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, klien punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Iya, ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya. Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan.
Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-alihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin ditutup dikit permanen. ya, masih tetap. Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. 8 selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan, dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik kalian kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Ya. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling kemarin ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling kenceng? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Baik, kembali lah kesini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa bagaimana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah.
Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih bang pegawai yang di sini bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah kita nggak usah kalau you mau demo lagi siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, klien saya punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi. Yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SAM, ada HGB, ada gandung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa dipertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya.
terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini kan banyak yang beranggapan Pariang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih, Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-alihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang, Pak, ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga, Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa, Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin tutup dikit aja permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik ke kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Teman-teman media juga, ini loh buktinya. Ya. Berbeda loh. Ya. Ya benar ya? Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling kemarin ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling yang paling kenceng? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya pasti. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelaku siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis Naik kembali lah kesini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa kemana ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu, Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih, Bang, pegawai yang di sini, Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin suatu permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya,
Kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. Jakarta Popetino ya Bang ya? Iya. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya, kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, kalian punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya. Mana legas ini alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya. Siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini Abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana. Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan?
dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang, Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin disitu dikit permanen. ya. Masih Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya dia itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. 8 selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan, dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik ke kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Ke teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling teriak maling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling teriak maling curun? Gue maling mana ada? Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita kan bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Baik, kembali lah kesini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa kemana ya ayolah, kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya.
Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, klien punya data, Ya. belinya sama siapa ya bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada yang dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, ada gandum, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan. Masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya. Ya Bang ya? Siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa dipertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang, Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air.
Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja, tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin tutup dikit permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya klien beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya baik ke kami aja pengen buktikan ke teman-teman, ke teman-teman media juga. Ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ke maling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling yang maling curang? Gue maling mana ada? Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Langkah ke depan. Langkah ke depan, apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya, karena ini udah teror intimidasi, ya kan, kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya, kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita bisa kita servis Naik ke kembali lah sini. ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini upaya masalah. hukum dari siapa bagaimana ya ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga atau gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin suatu permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih. 2019. Jakarta Popetino ya Bang ya? Iya. betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepan-kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum. Ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, klien saya punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro ada dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi. Yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legas ini alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya. Ya Bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua.
Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada Saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-alihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka,
saluran airnya lancar di bawah kan gitu. Saya Bukan tambahin situ dikit permanen. aja ya, Mas Itu. Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Z4 utara dan Z8 selatan. Papan Selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan, dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak pas berbeda itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling yang maling turun? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil. Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita kan bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa bagaimana ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak ke situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Propertindo ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperlebar, diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanya kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, klien saya punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Ya, ada dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi. Yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya? Siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum
sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa dipertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macam, ya silakan saja. Tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Bukan masih permanen. Masih Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya kemarin kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dan klien kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Z4 utara dan Z8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman
supaya ketemu media juga, ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya? betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling kemaling ya yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling yang maling turun? Gue maling mana ada? Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Hmm. Baret. Itu Ya. terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga-duga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis Baik, kembali lah ya kesini. secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan menggoreng. Iya. Kembali lagi, Ada pokok ini masalah. upaya hukum dari siapa bagaimana ya ayolah. Kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya, Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? kalau Ada dampak situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan sebagai suaminya, ya kan kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, 2019. Jakarta Popetino ya Bang ya? Iya, betul. Ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, kalian punya data, Ya. belinya sama siapa ya Bang ya? Ya, ada. Terus IMB dari Jakpro Iya, ada dikasih kan? Ada. Kita punya semua, klien kita punya semua, gitu. Jadi kembali lagi, yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya, kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, ada gandung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Ya. Itu sih kalau dari saya, ya Bang ya? Ya, siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bang, bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih
bantuan dari penasihat hukum. Baik. Jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai. Tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Rian, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan polemik Ruko yang menyalahi aturan, ini kan banyak yang beranggapan Pak Rian ini mundur atau gimana. Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekontek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Iya. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya Bukan tambahin situ dikit permanen. ya, masih tetap. Siap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari kami mau membuktikan kalau punya itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. Berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita itu beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan. Bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya kebaikan kami aja pengen buktikan ke teman-teman, Ya. teman-teman media juga. Ini loh buktinya, Ya. berbeda loh. Ya. Ya benar ya. Betul. Oke. Siap. Jadi nggak berbeda pas lah. itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ke maling ya, yang paling kenceng. Iya. Mana ada maling yang maling kenceng? Gue maling mana ada? Bang nyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum.
Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Kembali lagi, ini upaya hukum dari siapa kemana ya, ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu bang. Ya. Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh, gimana sih bang pegawai yang di sini bang? Kalau ada dampak ke situ nggak sih? Tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan, ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya, ya kan, sebagai suaminya, ya kan, kita jelas lah, ya kan. Nah jadi tolonglah, kita nggak usah, kalau you mau demo lagi siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi, ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Popetino ya bang ya, ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro-nya, kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan? Gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolong lah, tanya kembali ke Jakpro yang kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro. Buktikan mana sertifikatnya? Mana IMB-nya? Kalau kita punya data, kalian punya data, belinya sama siapa ya bang ya? Ya ada. Terus IMB dari Jakpro ada dikasih kan? Ada. Kita punya semua, kita punya semua. Gitu. Jadi kembali lagi. Yang diminta oleh klien kita ini, ya, oleh kami ini, ya, benar ya? Mana legal standing alas hak kalian? Pasti berupa sertifikat. Ya kalau rumah pasti ada SHM, ada HGB, tergantung, ya kan? Mana? Buktikan. Jangan rencana bangunan, masih rencana kawin sama kawin kan beda. Buktikan dua aja. Dan buktikan di pengadilan kalau mau. Itu sih kalau dari saya. Ya bang ya? Siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat buat seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya Rian Prasetya selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Pada hari ini saya harus menyampaikan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang mengganggu kehidupan saya, sehingga pada hari ini saya memutuskan untuk memberikan kuasa penuh atas segala yang berhubungan dengan saya selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit. Saya memberikan kuasa untuk langkah-langkah hukum yang dibutuhkan untuk perlindungan hukum kepada saya dan melakukan segala upaya hukum sesuai dengan hak hukum saya. Dengan ini saya berikan kuasa kepada saudara Joni Sinaga, kemudian ada rekan saya sebelah ada Bang Roy, juga ada advokat dari Bang Amri. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedepannya segala apa yang berhubungan dengan diri saya maupun selaku pribadi maupun selaku Ketua RT 011 RW 03 seluruhnya saya percayakan kepada kuasa hukum saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa pertegas mengapa untuk keadaan kondisi saat ini abang akhirnya memilih bantuan dari penasihat hukum? Baik, jadi sehubungan dengan pemberian kuasa, sebenarnya saya sudah memberikan sejak tanggal 30 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nah, sejak hari itulah saya sudah mulai lagi melakukan satu diskusi kepada tim kuasa hukum saya, apa kira-kira langkah hukum yang dibutuhkan. Nah, sehubungan dengan itu, beberapa hari lalu terjadi satu keributan kecil lah, yang justru malah saya seperti sebagai yang disudutkan. Padahal pada faktanya acara itu awalnya sudah selesai,
tiba-tiba datang belasan orang menyerang saya. Nah, untuk keterangan lanjutnya, saya rasa kebetulan kuasa hukum saya juga pada saat itu hadir. Nanti dijelaskan lebih detail mengapa dan bagaimana, siapa yang melakukan, siapa yang memprovokasi, siapa yang melakukan satu perbuatan yang tercela. Nanti kuasa hukum saya menceritakan. Demikian. Pak Riang, satu lagi Pak, Ya. terkait dengan polemik ruko yang menyalahi aturan ini kan banyak yang beranggapan Pak Riang ini mundur atau gimana? Sebenarnya mundur apa enggak sih Pak? Oke, saya sampaikan lagi nih. Ini perbedaan loh. Kalau yang kemarin-kemarin soal pelanggaran bangunan, ya, saluran air dan bahu jalan, jelas-jelas itu udah pelanggaran dan terbukti adanya pelanggaran dengan adanya rekomtek itu. Ya, jadi saya kalau ditanya soal pelanggaran saluran air dan bahu jalan, saya jadi semangat lagi nih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada itu, justru orang-orang itu mulai mengalih-ngalihkan permasalahan, ya kan? Dengan adanya isu rasis atau segala macamnya silakan saja, tapi fokus masalahnya sebenarnya adalah pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Dan mungkin saja mereka nggak terima sehingga mereka melakukan satu manuver-manuver demikian. Tapi tetap berlanjut. Berjuang Pak ya? Harus. Saya akan berjuang terus. Tetap harus itu. Siap. Terakhir Bang. Pak RT, itu yang kemarin terkait ada video yang viral juga Pak, yang dianggap Pak RT maling teriak maling. Pak RT tanggapannya seperti apa Pak? Oke, jadi gini. Kalau bahasa maling teriak maling itu kan artinya kan orang yang berbuat jahat dengan sama-sama orang yang berbuat jahat. Lalu saya tanya dulu, kalau mereka tuh pertamanya itu menutup saluran air bukan hanya menutup bagian atas, tapi bawahnya itu dia kasih puing sehingga tidak bisa mengalir air. Kedua, setelah puing itu dia timbun lagi, dia tutup lagi dengan beton sehingga nggak ada penutupnya. Kemudian yang ketiga baru dia keramik. Sedangkan punya saya tutupnya ada, atasnya konblok. Jadi kalau seandainya mau dibersihkan saluran airnya, ya konbloknya tinggal dibuka aja. Tutupnya tinggal diangkat. Kan saluran airnya kemarin dilihat masih ngalir, masih bagus. Kalau mereka kan ditutup dulu pakai puing, udah ditutup pakai puing, baru mereka beton. Setelah mereka beton, pasang keramik, nggak kelihatan batas-batasnya. Kalau di tempat saya, kalau mau ada normalisasi saluran air, angkat aja konbloknya, susah amat sih. Kan udah dibuktikan kemarin, konbloknya diangkat, tutupnya dibuka, saluran airnya lancar di bawah, kan gitu. Saya tambahin Bukan dikit permanen. ya, masih tetap. Iya. Saya tambahin boleh ya? Ya. Jadi gini, kenapa katanya maling kok baru dibuka juga? Sebenarnya niat ikat baik dari klien kami mau membuktikan kalau punya dia itu tidak sama persis sama yang ada di belakang di Z3, Jet 4 utara dan Jet 8 selatan. 8 selatan berbeda. Jadi niat ikat baik itu punya kita beda loh. Iya. Ya kan? Dibuka aja bisa kelihatan, bisa diproses gitu loh. Iya. Kalau punya mereka beda. Jadi itu memang niat ikat baik malam-malam supaya bisa lihat pembandingan saja. Bukan karena adanya apa-apa, itu aja. Sebenarnya ikat baik ke klien kami aja pengen buktikan ke teman-teman. Teman-teman media juga, ini loh buktinya, berbeda loh. Ya benar ya? Betul. Oke. Siap. Jadi nggak pas itu kalau dibilang maling teriak maling, nggak ada. Jadi yang maling siapa? Diduga siapa? Kan Yang begitu. malingnya siapa? Biasa maling ke maling ya, yang maling kenceng. Iya. Mana ada maling ke maling cuma, gue maling mana ada? Bang menyebut ada mobil Pak Ketua RT di Baret. Itu terjadinya kapan? 2 hari lalu. Dan 2 hari lalu tuh. gimana nih Bang? Dengan Langkah ke depan. Langkah ke depan apakah ini sebagai teror pada Ketua RT? Ya Mas. Ya karena ini udah teror intimidasi, ya kan kepada keluarganya, kita akan minta perlindungan hukum. Ya kalau kita kan belum tahu nih pelakunya siapa, kita belum tahu siapa, kita nggak bisa menduga ya kan. Tapi ya sudahlah, kita masih ada rezeki lah, kita servis kembali lah ya secara teknis. Kita nggak usah bahas itu. Kembali lagi, kita jangan memperluaskan, netizen tolong jangan goreng. Kembali lagi, ini upaya hukum dari siapa kemana ya, ayolah kita mainnya di hukum aja lah. Oke. Kayak nggak usah main intimidasi atau apalah, pusing pada saya jadinya. Ya. Bang, tadi kan dibilang kan ini kan kantor sekaligus rukonya Pak RT kan udah di demo 2 kali gitu Bang. Ya. Berarti berdampak ke pegawai-pegawai yang di ruko ini agak ketakutan juga tuh, gimana sih Bang pegawai yang di sini Bang? Kalau ada dampak situ nggak sih? pengakuan tadi saya ngobrol di bawah tuh, ya kan sama cewek-cewek cantik semua tuh, ya kan.
Ya jelas lah. Ya kalau you punya saudara cewek gimana sih perasaan you jadi abangnya? Ya kan sebagai suaminya. Ya kan? Kita jelas lah. Ya kan? Nah, jadi tolonglah. Kita nggak usah, kalau you mau demo aja siapa yang melakukannya. Pak RT hanya bikin surat permohonan kok. Dari 2019 ya ke lurah, camat, wali kota sampai ke Pak PJ. Ya, kenapa Pak Lurah, Pak Camat? Ya tanya Pak Lurah, Pak Camat. Dan saya mau nanya lagi. Ini kan waktu itu dibeli ya oleh pihak PT Jakpro nih, Jakarta Popetino ya bang ya, Iya, betul. ya kan? Katanya sebelum di Jakpro sudah bisa diperluas. Ya tanya sama Jakpro nya kembalikan. Waktu di Jakpro udah bisa belum ini lahan di kedepankan gitu loh. Apa bisa Jakpro kayak gitu? Saya rasa BUMD atau BUMN nggak bisa lah melanggar aturan hukum, ada auditnya kan, gitu loh. Sejak kapan? Kalau dibilang udah lama sebelumnya dari kapan? Anda sewa dari mana? Beli dari mana? Jadi tolonglah, tanyakan kembali ke Jakpro kembali lah. Boleh kembalikan. You beli ke siapa? Ke Jakpro, buktikan mana sertifikatnya, mana IMB-nya. Kalau kita punya data, Kalian punya data, Ya. belinya sama siapa ya bang ya? Ya, ada.